Berlatar pada tahun 80-an, kisah akan berfokus pada seorang pria bernama Bruno yang diketahui sedang merencanakan sebuah perampokan di supermarket bersama Drago, sahabatnya yang dengan tenang membawa semua uang tanpa menimbulkan masalah ataupun menyakiti orang lain. Di luar sudah ada seorang wanita bernama Ano yang menunggu untuk melarikan diri. Ia langsung bersiap memacu mobilnya setelah melihat kedua temannya datang. Bernama Mores, seorang polisi dengan tingkat keadilan tinggi, sedang menangani sebuah kasus pencopetan, di mana informasi terkait perampokan yang dilakukan oleh Bruno mulai menarik perhatian Mores. Apalagi setelah mengetahui jika perampokan itu dilakukan dengan cara yang damai, tanpa adanya yang terluka, apalagi sampai menyebabkan korban jiwa. Bruno merupakan seorang mantan pasukan khusus dari unit parasut. Asing ia pernah dipenjara ketika usianya masih remaja karena mencuri, dan setelah keluar dari militer, Bruno sudah terlibat puluhan perampokan bersama kelompoknya. Pola yang dilakukannya selalu sama. Dua orang masuk ke dalam toserba, dan satunya lagi akan tetap menunggu di dalam mobil agar lebih mudah melarikan diri. Semua petunjuk itu rupanya berasal dari dua orang saksi yang pernah melihat aksi Bruno beberapa kali. Bukannya menjelaskan kronologi terkait perampokan itu, para saksi yang ternyata merupakan seorang perempuan pun malah lebih fokus memandangi foto Bruno sambil mengagumi ketampanannya yang luar biasa. Bruno dan Anna rupanya adalah pasangan kekasih yang saling mencintai. Hal itu terbukti dengan mereka yang selalu bermesraan dimanapun dan kapanpun ketika ada kesempatan. Saat sedang bersantai, mereka bertiga kedatangan tamu, yang tiada lain adalah pacar si Drago. Sejak hari itu, pacarnya mulai tinggal dan menghabiskan waktu bersama mereka dengan dipenuhi canda, tawa dan kebahagiaan. Di saat sedang bersamaan dengan pacarnya itulah, kita akhirnya tahu siapa Bruno yang sebenarnya. Ia ternyata melakukan pencurian dan membagikan hasilnya pada orang lain. Entah dengan cara apa, tapi yang pasti, orang-orang tidak mengetahui jika apa yang mereka makan saat ini merupakan hasil dari perampokan. Hari-hari berikutnya, mereka lewati dengan ribuan perampokan, entah berapa puluh toserba yang dirampok. Tapi yang pasti, Bruno CS belum pernah sekalipun bermasalah dengan polisi, yang membuat mereka bisa merajalela dan merampok toserba manapun yang mereka mau. Selesai merampok, mereka kemudian berpesta menikmati uang hasil rampokan, di mana satu lagi sahabat mereka bernama Patrick datang untuk ikut. Ia tampaknya sedikit menyebalkan, yang membuat Bruno sangat khawatir dengan kehadirannya. Di waktu malam, mereka bertiga kembali merencanakan perampokan di sebuah toserba yang lain. Patrick tampaknya sangat ingin berkontribusi dan memohon agar diizinkan ikut dalam perampokan kali ini. Entah apa yang Patrick pikirkan, mungkin karena terlalu grogi atau deg-degan, ia malah main jarum untuk berjaga-jaga, yang katanya bisa membuat dia tenang, tanpa mengingat beban pikiran yang cukup berat. Esoknya Patrick terlihat seperti orang linglung. Ia marah-marah kepada Sandel, yang membuat keadaan sangat tidak kondusif. Hal itu membuat semua orang sangat ketakutan, terutama seorang kasir wanita yang mempunyai asma. Patrick gelap mata oleh wanita itu dan penembakan itu membuat Bruno sangat panik. Ia meminta semua anggotanya untuk segera pergi dan langsung memarahi Patrick yang terus saja berbicara, seolah penembakan tadi hanyalah sebuah kecelakaan. Berita penembakan itu akhirnya sampai ke telinga polisi, Moreas dan anak buahnya, yang langsung ke TKP untuk menerima kesaksian dari manajer toserba itu. Namun, karena si manajer terlalu melebih-lebihkan para perampok dan menganggap dirinya adalah pahlawan, Moraes memilih untuk pergi meninggalkannya dan tak sedikit pun mempercayai apa yang ia katakan. Berlokasi di sebuah klub malam, mereka semua berpesta untuk merayakan keberhasilan, di mana momen ini telah tak sengaja mempertemukan mereka semua dengan seorang pemuda bernama Steve, yang setelah ditelusuri, si Steve ini orang yang aman dan tidak mencurigakan, sehingga dengan alasan butuh orang, Bruno mengajak Steve bergabung dalam perampokan di sebuah toko emas. Beralih ke Moreas yang masih berambisi menangkap Bruno dan kawan-kawan, sampai akhirnya bertemu dengan seorang pemuda rambut pirang yang mengaku tahu siapa pelakunya. Sehingga tak butuh waktu lama, Bruno dan kawan-kawan ditangkap.
kecuali Steve yang tidak diketahui keberadaannya. Tak rela pacarnya di penjara, Bruno bersedia memberitahu apapun yang ingin Mores ketahui, asalkan pacarnya bisa dilepaskan. Di penjara, Bruno ditempatkan satu sel dengan seorang bapak-bapak, bernama kita panggil saja Pak Kumis, yang sama-sama terjerat kasus perampokan. Berkat persamaan itulah, Bruno bisa lebih cepat memahami setiap sudut penjara untuk menjalankan rencananya, yaitu kabur dari penjara. Bermodalkan kecerdasannya dalam bernegosiasi, Bruno berhasil menyuap seorang dengan sebuah jam tangan mahal yang sebelumnya sudah ia beli, di mana Bruno hanya meminta beberapa hal atau benda yang biasa ditemui sehari-hari. Beberapa hari berlalu, setelah semua persiapan sudah matang, Bruno dan Pak Kumis mulai melakukan aksi pelarian dengan akan melewati pagar menggunakan tali. Namun ketika Bruno sudah berhasil melewatinya, para petugas keburu datang, yang membuat Pak Kumis gagal ikut pelarian. Buku A, kabar tentang pelarian Bruno, langsung sampai ke telinga Mores, di mana sejak hari itu, puluhan toko perhiasan dibobol habis oleh Bruno dan Steve, tanpa Mores berhasil mencegahnya. Sejak itulah, Mores semakin terobsesi untuk menangkap Bruno. Apalagi setelah terbit korannya memuat nama Bruno Sang Bintang, akibat rentetan pencurian yang sudah ia lakukan. Suatu hari ketika Mores tengah kebingungan memikirkan cara menangkap Bruno CS, ia malah didatangi oleh Bruno CS. Itu sendiri yang meminta agar Mores berhenti mengejarnya. Bukan apa-apa, ketika Mores terlalu fokus pada mereka, ia sudah mengabaikan kasus lain yang nyatanya jauh lebih penting. Selesai dengan Mores, Bruno CS pun mendatangi kantor polisi untuk menyelamatkan Pak Kumis. Layaknya seperti sedang merampok toko perhiasan, mereka benar-benar berhasil melakukannya, tanpa sedikit pun ada perlawanan dari para petugas. Dalam perjalanan, Bruno memberikan identitas baru untuk Pak Kumis, beserta sejumlah uang untuk kebutuhannya pindah ke Brazil. Ia berjanji akan segera datang menyusul. Setelah selesai dengan urusannya di Prancis, selesai dengan Pak Kumis, Bruno menghubungi seorang pengusaha yang mengaku siap menadah semua perhiasan hasil perampokan. Mereka janjian ketemuan di sebuah museum, tanpa sadar jika pengusaha tersebut ternyata adalah Cepu yang sengaja disetting untuk menangkapnya. Keesokannya di museum, Bruno langsung melakukan transaksi singkat dengan si pengusaha, yang ketika transaksi itu sudah selesai dilakukan tiba-tiba. Singkat cerita, Bruno CS langsung disidang untuk menentukan masa hukumannya, di mana Bruno yang memiliki sigma dan sifat sebagai seorang pemimpin pun tidak pernah menyebutkan nama kawan-kawannya, sehingga Bruno menjadi satu-satunya tersangka yang dijatuhi hukuman sangat lama. Dalam perjalanan menuju penjara, Bruno CS dikawal ketat oleh kepolisian, di mana Bruno sendiri terlihat sedang bermain kartu dengan Mores, sembari membahas tentang kehidupan masing-masing. Dan siapa yang menduga jika Steve terlihat sudah berada di luar dengan misi penyelamatan, yang setelah beres dengan para petugas, Drago mengaku sudah capek terus melakukan semua ini. Ia memutuskan untuk berhenti dan akan pergi dengan jalan ninjanya sendiri. Berita tentang pelarian kedua Bruno pun menjadi trending topik di semua media. I dan STFEI memutuskan kabur ke Amerika. Sampai berita tersebut agak mereda. Di hari pemberangkatan, Bruno menghubungi Mores untuk mengucapkan salam perpisahan, di mana Mores gagal menangkapnya karena Bruno sudah selangkah lebih maju dan meninggalkan Perancis dengan begitu mudah. Patrick menghilang bak di telan bumi, sedangkan Ano menjalani kehidupannya dengan normal. Ia rutin mendatangi kantor polisi untuk memenuhi kewajibannya, menempuh pembebasan bersyarat, sambil terus menunggu kepulangan Bruno, yang sampai saat ini masih berada di Amerika Serikat. Suatu hari, ketika baru pulang dari kantor polisi, Anna tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan Bruno dan Steve yang ternyata sudah pulang. Ia diajak berlibur di sebuah pantai dan punya firasat tidak enak ketika Bruno dan Steve bukan semata-mata pulang untuk liburan, melainkan untuk melakukan aksi perampokan lagi. Dan benar saja, kepulangan mereka adalah untuk melakukan perampokan terakhir sebelum nanti pindah ke Brazil, di mana Anda yang sudah capek pun
menolak ikut. Karena yang ia inginkan saat ini adalah hidup tenang meskipun tanpa uang. Dan bukannya berbalik pikir atau merenungi nasihat pacarnya, Bruno justru malah semakin bersemangat melakukan perampokannya. Bersama dengan Steve, kehidupan merias yang selama beberapa bulan terakhir sangat membosankan, kali ini kembali terpacu adrenalinnya. Berkat kepulangan sang legenda dari liburannya, selesai dengan perampokan, Bruno menghubungi Moreas untuk janji ketemuan. Bukan untuk membicarakan hal yang penting, tapi hanya untuk sekedar bercengkrama. Setelah lama tidak bertemu, tanpa Bruno sadari Moreas diam-diam membawa seluruh pasukannya. Namun, Bruno sudah lebih dulu mengetahui hal tersebut, sehingga gagal ketemuan di kafe. Bruno tak merah begitu saja. Ia masuk ke dalam mobil Moreas saat sedang lampu merah, hanya untuk menyapa sekaligus mendeklarasikan kemenangannya. Yang sampai detik ini selalu berhasil lolos dari tangkapan polisi. Layaknya kepada seorang teman, Bruno menceritakan semuanya. Semua rencananya yaitu pergi ke Brazil untuk menemui Pak Kumis yang sudah di sana duluan. Tiba di perbatasan Prancis-Spanyol, Bruno mendapat masalah ketika identitas palsu yang ia gunakan tidak valid, di mana Bruno tidak sadar jika ini adalah bagian dari rencana Moreas yang tidak pernah berhenti dengan ambisinya. Di persidangan yang entah keberapa kalinya, Bruno kali ini langsung dijatuhi hukuman 9 tahun penjara. Ia akan cara di Plymouth, atau bisa disebut sebagai nusa kambangannya, negara Prancis yang bisa masuk dengan mudah, namun cukup mustahil untuk bisa keluar. Mendengar Bruno akan dipenjara lagi, Steve buru-buru meminta bantuan jaringannya untuk melakukan misi penyelamatan. Namun saat ia akan kembali ke hotel tiba-tiba, keesokannya, Moreas mengunjungi Bruno untuk memberikan klarifikasi tentang kematian Steve. Moreas mengaku tidak tahu siapa pelakunya, karena tepat saat Bruno sudah ditangkap, Moreas mengundurkan diri dari kepolisian dengan alasan ambisinya sudah tercapai. Sebelum pergi, Moreas memberikan nasihat untuk Bruno terkait kehidupannya yang mau sampai kapan jadi rampok kok. Moreas berharap agar Bruno bisa belajar dari pengalaman, supaya hidupnya menjadi lebih baik. Dan karena memang wataknya keras kepala, dan masih mengikuti hawa nafsu, Bruno sama sekali tidak menggubris nasihat dari siapapun. Ia lagi-lagi merencanakan pelarian dengan metode yang sama, yaitu menyogok para sipir untuk bisa kabur dari penjara. Yang tidak Bruno sadari adalah kali ini semua orang sudah mengetahui bagaimana cara ia bermain. Para polisi sengaja membiarkan Bruno dengan rencananya, yang padahal itu adalah jebakan agar mereka bisa menghabisinya. Tiba hari pelarian, Bruno langsung keluar dari selnya dan melewati rute sesuai arahan dari rekannya. Namun alangkah terkuncinya Bruno saat baru menyadari jika rute tersebut sudah diblokir, sehingga membuatnya harus bersembunyi di dalam lemari. Tak lama walkie-talkie yang ia bawa pun berbunyi, yang membuatnya ketahuan. Disitulah Bruno akhirnya sadar jika ini semua adalah bagian dari jebakan dan petualangannya akan berakhir. Sampai di sini, masih belum. Setelah Bruno tewas dipukul ramai-ramai, kita akan beralih ke Anne yang sedang mengasingkan diri di tempat damai. Sesuai amanah yang sudah dititipkan, Anne tetap penjaga barang pemberian Bruno dan berharap menemukan kebahagiaan tanpa adanya sosok kekasih di sampingnya. Tamat ending yang cukup merampokkan.